Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait 10 jurusan sepi peminat SIMAK UI, di mana peluang kerjanya menjanjikan dan auto lulus. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti atau mengambil jurusan di SIMAK UI. Nah, apa aja sih 10 jurusan yang sepi peminat namun peluang kerjanya menjanjikan? Tonton terus video ini ya. Oke, yang jurusan ke-10 ada namanya Sastra Belanda di mana pendaftarnya sebesar 439, sementara daya tampungnya 15, sehingga kalau dihitung keketatannya sebesar 3,87%. Nah, apa sih jurusan Sastra Belanda? Jadi jurusan Sastra Belanda adalah jurusan yang mempelajari Belanda dari sejarah, politik, kebiasaan masyarakat, dan culture-nya atau budayanya. Adapun cakupan pembelajarannya yaitu linguistik, sastra, sejarah, dan kebudayaan. Nah, ini cocok buat adik-adik yang hobi tentunya tentang Belanda ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Belanda. Nah, adapun peluang kerjanya sangat banyak adik-adik. Nanti ketika adik-adik lulus dari jurusan Sastra Belanda UI, adik-adik bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai staf diplomatik Indonesia yang berada di Belanda. Nah, kalau adik-adik yang berniat untuk tinggal di Belanda ini sangat cocok sekali ya. Selain itu, adik-adik juga bisa bekerja di kantor kedutaan Belanda, di mana berbekal dari ilmu yang adik-adik pelajari saat kuliah, adik-adik berpeluang besar menjadi staf pekerja di kantor kedutaan besar Belanda yang ada di Indonesia. Selain itu juga adik-adik bisa menjadi penerjemah, di mana adik-adik bisa menerjemahkan buku, makalah, dan karya sastra Belanda, dokumen bisnis, materi akademik maupun film ke dalam bahasa Indonesia. Dan selain itu adik-adik juga bisa menjadi ahli bahasa, di mana ahli bahasa adalah seorang yang tugasnya diantaranya melakukan logika pembentukan kata, meneliti interaksi unsur bahasa, hingga meneliti hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Nah, ilmu ini adik-adik dapat atau peroleh saat kuliah di jurusan sastra Belanda. Dan peluang kerja selanjutnya adik-adik bisa menjadi seorang akademisi, di mana adik-adik bisa menjadi guru bahasa Belanda atau bahkan menjadi seorang dosen, tentu dengan adik-adik melanjutkan studi untuk S2 hingga S3 dulu. Nah, profesi akademisi cocok buat adik-adik yang memiliki passion mengajar atau berbagi ilmu kepada adik-adik atau kepada anak-anak bangsa ke depannya. Nah, itulah peluang kerja adik-adik ketika nantinya kuliah di Sastra Belanda UI ya. Kemudian yang ke-9, ada jurusan Sastra Cina di mana pendaftarnya sebesar 632, daya tampungnya 22 sehingga keketatannya sebesar 3,96%. Jadi, jurusan sastra Cina adalah jurusan yang mempelajari kompetensi utama di bidang kebahasaan Cina, sastra, budaya, dan penerjemahan, serta kompetensi pendukung di bidang pariwisata, diplomasi, kajian budaya, dan kewirausahaan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina sangat baik, sehingga kebutuhan akan SDM yang ahli terkait Cina sangat dibutuhkan, dan tidak menutup kemungkinan salah satu SDM itu adalah adik-adik yang menonton video ini. Kita doakan ya. Kemudian ada pun peluang kerjanya nantinya adik-adik bisa bekerja sebagai di kantor kedutaan Cina, di mana berbekal dari ilmu saat perkuliahan, adik-adik berpeluang besar menjadi staf pekerja di kantor kedutaan besar Cina yang ada di Indonesia. Selain itu juga, jika adik-adik ingin berkarir di luar negeri, bisa juga di Kementerian Luar Negeri, bisa bekerja pada lembaga Cina. Adik-adik juga memiliki profesi bekerja sebagai staf duta diplomatik Indonesia yang berada di Cina. Nah, misalnya adik-adik yang ingin tinggal di Cina ya, adik-adik bisa berkarir sebagai pekerja non-PNS atau staf KBRI yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, tentu melalui seleksi BKN ya. Selain itu, adik-adik juga bisa bekerja sebagai akademisi, di mana adik-adik bisa menjadi guru atau pengajar bahasa Cina tentunya, dan bahkan bisa menjadi dosen bahasa Cina. Tentu adik-adik harus melanjutkan studi S2 hingga S3 dulu ya. Nah, profesi sebagai akademisi sangat cocok buat adik-adik yang memiliki passion mengajar atau memiliki hobi berbagi ilmu kepada adik-adik mahasiswa atau siswa nantinya. Nah, kemudian selain itu adik-adik juga bisa menjadi karyawan di perusahaan asing, di mana ada banyak perusahaan asing yang ada di Indonesia termasuk Cina. Nah, adik-adik memiliki keterampilan di bidang bahasa Cina berpeluang besar untuk kerja di perusahaan tersebut, tentu dengan gaji yang fantastik ya. Nah, selain itu juga adik-adik bisa menjadi content creator, di mana content creator merupakan pekerjaan yang sangat populer saat ini, terutama bagi kaum-kaum milenial ya, atau generasi Z. Adik-adik bisa menjadi YouTuber misalnya, atau penulis, atau content creator lainnya. Ada banyak hal yang bisa adik-adik bahas, tentu segala hal yang berkaitan dengan Cina, misalnya cara belajar bahasa Cina, mengenal budaya Cina, dan lain sebagainya. Jadi itulah peluang kerja ketika adik-adik lulus dari sastra Cina ya. Menarik bukan? Oke, selanjutnya.
Kedelapan, ada namanya ilmu filsafat di mana pendaftarannya sebesar 899, daya tampungnya 29 sehingga keketatannya sebesar 4,34% ya. Ilmu filsafat merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara berpikir ya, sehingga mahasiswa yang kuliah pada jurusan ini memiliki pemahaman yang mendalam terkait segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jadi biasanya filsuf itu berpikirnya kritis, kreatif ya dalam menanggapi sesuatu ya. Adapun peluang kerjanya ketika dia lulus dari jurusan ilmu filsafat UI, nanti bisa menjadi konsultan rekrutmen perusahaan, di mana pekerjaan ini bertugas untuk membantu merekrut karyawan yang sesuai kebutuhan dan kriteria yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi eksekutif pemasaran yang bertugas untuk mempromosikan produk penjualan barang atau jasa, serta meningkatkan kesadaran diri masyarakat mengenai dampak dan manfaat produk yang ditawarkan pada suatu perusahaan. Selain itu, adik-adik bisa menjadi seorang guru atau dosen filsafat, di mana ini cocok buat adik-adik yang memiliki passion mengajar ya. Tentu kalau mau jadi dosen, kembali kakak ingatkan harus minimal S2 atau bahkan S3 ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik bisa menjadi psikoterapis, di mana tugasnya adalah untuk membantu orang sekitar untuk mengatasi masalah psikis yang dialami ya. Jadi ini sangat cocok ya buat adik-adik yang ngambil jurusan ilmu filsafat, karena di mata kuliah yang dipelajari nantinya adik-adik bisa membantu orang sekitar mengenai masalah psikis yang dialami oleh orang-orang ya. Oke, selanjutnya jurusan yang ketujuh ada namanya teknik perkapalan, di mana daya tampungnya 30, pendaftarnya sebesar 710 sehingga keketatannya sebesar 4,37% ya. Nah, apa sih teknik perkapalan? Jadi teknik perkapalan adalah jurusan yang mempelajari tentang seluk-beluk kapal. Nah, cocok buat adik-adik yang memiliki hobi di dunia perkapalan. Sebagai negara maritim, Indonesia tentu membutuhkan para ahli di bidang perkapalan. Tidak menutup kemungkinan salah satunya adalah adik-adik yang menonton video ini ya. Adapun peluang kerjanya nantinya adik-adik bisa menjadi seorang arsitek perkapalan, di mana tugasnya sama seperti arsitek pada umumnya, namun spesial merancang kapal. Nah, yang hobi di dunia perkapalan ini cocok ya. Jadi ada banyak perusahaan yang bergelut di bidang ini seperti Global Maritim, Saipem, MC Darmot, dan masih banyak lagi lainnya yang bisa menjadi pilihan setelah lulus nantinya. Nah, adapun gaji yang bisa adik-adik nikmati dengan bekerja sebagai arsitek kapal bisa berada di atas 10 juta per bulan loh. Menarik bukan? Oke, selain itu adik-adik bisa menjadi surveyor, di mana posisi ini dikenal sebagai jabatan penting di sebuah perusahaan perkapalan karena bisa bekerja sama dengan orang yang berkepentingan dalam membuat kapal. Ya. Kemudian yang berikutnya adik-adik bisa menjadi konsultan pada bidang teknik perkapalan. Nah, ini juga sangat menarik ya. Kemudian selain itu adik-adik bisa menjadi tenaga ahli perkapalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau di Laboratorium Teknik Perkapalan. Selain itu adik-adik juga bisa menjadi tenaga ahli pada perusahaan asuransi yang bergerak di bidang perkapalan dan bidang lainnya. Dan tentu yang paling menarik adalah tenaga ahli pada industri mesin-mesin dan peralatan serta industri penunjangnya ya. Apalagi adik-adik yang lulus dari sekolah SMK perkapalan misalnya itu sangat cocok karena nyambung sekali ya, adik-adik sudah punya dasar sehingga perlu dikembangkan lagi di UI ya, Universitas Indonesia tentunya. Oke, selanjutnya yang keenam ada jurusan fisika di mana pendaftarnya sebesar 1.125, yang diterima adalah 50 sehingga keketatannya sebesar 4,44% ya. Jadi fisika itu sudah tidak asing ya bagi adik-adik yang apalagi yang semasa SMA-nya mengambil jurusan IPA, tentu sering mempelajari yang namanya fisika. Jadi fisika itu merupakan salah satu jurusan saintek, sains dan teknologi, cocok buat adik-adik yang hobi dengan hitung-hitungan ya. Sebenarnya jurusan ini tidak seseram yang adik-adik bayangkan ya, karena saat kuliah nanti adik-adik akan diajarkan dasar-dasarnya terlebih dahulu, baru kemudian fisika secara mendalamnya. Nah, adapun prospek kerjanya ketika nanti adik-adik lulus dari fisika UI ini, yaitu yang pertama, adik-adik bisa bekerja di bidang perminyakan dan pertambangan. Jadi kalau disebutkan minyak dan pertambangan tentu dengan kita bayangkan ini gajinya fantastik ya. Nah, ada banyak perusahaan multinasional dan internasional yang bergelut di bidang ini, yaitu misalnya ini yang paling populer di BUMN Pertamina, kemudian Total Indonesia, Caltech, Schlumberger, PT Aneka Tambang, Freeport tentunya, hingga PT Timah ya. Dan sudah pasti ya gajinya fantastik adik-adik. Kemudian selain itu adik-adik bisa bekerja di industri manufaktur dan industri telekomunikasi perusahaan seperti PT LEN, PT Inti, Samsung, Astra International, PT Telkom, Siemens hingga Satelindo ya.
Kemudian juga adik-adik bisa berkarir sebagai peneliti di LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian juga ATO8, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Balai Penelitian Daerah, Balai Penelitian SDA, Batan, Puspitek, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tentunya. Jadi menarik ya yang lulusan fisika ini karena akan banyak peluang-peluang dengan karir yang mentereng dan gaji yang fantastik ya. Oke. Selanjutnya ada jurusan sastra Arab ya. Jadi ini tentu berkaitan dengan Arab ya. Sastra Arab itu merupakan bidang ilmu yang membekali mahasiswa dengan keterampilan berbicara, menulis dan mendengarkan dengan bahasa Arab, serta mempelajari linguistik bahasa Arab secara mendalam. Nah, ini cocok buat adik-adik yang sebelumnya sudah mempelajari bahasa Arab baik di sekolah umum maupun sekolah-sekolah yang fokus di dunia Islam seperti Aliyah ataupun pondok pesantren ya. Nah, kalau dilihat data ini, pendaftarannya sebesar 524, daya tampungnya 22, keketatannya 4,58% ya. Nah, adapun nanti ketika adik-adik lulus dari sastra Arab UI, tentu adik-adik memiliki peluang kerja yang sangat menjanjikan, di mana yang pertama adik-adik bisa menjadi penerjemah bahasa Arab. Ini merupakan salah satu bahasa resmi internasional ya, bahasa Arab itu di mana menempati 20 bahasa yang sering digunakan dan jumlah penuturnya berjumlah 274 juta orang, sehingga penerjemah bahasa Arab merupakan pekerjaan dengan peluang yang menjanjikan ya. Kemudian selain itu, instansi pemerintah seperti Kedutaan Besar Indonesia di Arab atau Kedutaan Besar Arab di Indonesia ya. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa menjadi jurnalis di berbagai media seperti media elektronik, media cetak, online, suara maupun televisi. Bahkan adik-adik bisa menjadi jurnalis bertugas di Arab ya. Jadi kan kita sering kali melihat para reporter yang meliput beritanya di Arab ketika ada hal-hal yang viral di Arab yang tentu berkaitan dengan Indonesia ya. Menarik bukan? Baik, selanjutnya ada jurusan Arkeologi Indonesia, di mana pendaftarannya sebesar 885, daya tampungnya 29, dan keketatannya sebesar 4,75%. Jadi arkeologi ya, apa nih yang terlintas dalam pikiran adik-adik ketika disebutkan arkeologi ya? Jadi arkeolog, ya, seperti itu ya. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari pendekatan sejarah dengan meneliti sumber-sumber primer seperti budaya material dan kondisi lingkungan dari peradaban sebelumnya. Nah, adapun peluang kerjanya, yaitu adik-adik nanti tentu menjadi arkeolog ya. Nah, pekerjaan ini sangat cocok buat adik-adik yang hobi meneliti terkait barang peninggalan sejarah, ini barang-barang antik ya, seperti bangunan kuno, artefak, fosil, hingga teks atau dokumen kuno ya. Kemudian, adik-adik juga nanti berpeluang bekerja di lembaga penelitian nasional seperti LIPI dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Adik-adik bisa berkarir baik sebagai PNS maupun non-PNS, tentu berkaitan dengan penelitian benda-benda yang hasil peninggalan prasejarah maupun sejarah ya. Kemudian selain itu adik-adik juga bisa menjadi pengelola museum, di mana ada banyak museum di Indonesia sehingga peluang kerjanya terbuka lebar. Adik-adik bisa mengelola museum dengan sebaik mungkin sehingga akan menambah daya tarik pengunjung ya. Nah, siapa nih yang kapan nih terakhir kali adik-adik berkunjung ke museum? Nah, pasti ada alasan kenapa adik-adik ingin berkunjung ke museum ya. Baik itu ingin melihat peninggalan sejarah Indonesia atau bahkan karena tampilan yang menarik dan lain sebagainya ya. Nah, itu ya peluang kerjanya. Kemudian yang ketiga ada namanya jurusan Geofisika, di mana pendaftarannya sebesar 482, daya tampungnya 30 sehingga keketatannya sebesar 6,22% ya. Apa sih geofisika? Jadi geofisika itu adalah cabang ilmu kebumian yang mempelajari bumi dengan kaidah-kaidah fisika ya. Di mana ilmu geofisika berusaha mencari tahu dan menjelaskan fenomena fisika yang terjadi di bumi dan lingkungannya sekarang dan masa lalu untuk bisa memproyeksikan fenomena apa yang akan terjadi pada masa depan. Jadi ini ibaratnya kita bisa memprediksi kejadian yang akan terjadi pada masa depan tentu dengan melihat hal yang terjadi saat ini dan masa lampau ya. Nah, adapun peluang kerjanya ketika adik-adik lulus dari jurusan Geofisika UI, yaitu yang pertama adik-adik nantinya tentu bisa bekerja di BMKG, di mana tugasnya untuk memperkirakan cuaca hingga bencana alam. Nah, ini cocok buat adik-adik yang suka meramal, tapi tentunya ramalan BMKG bersifat saintifik ya, melalui penelitian yang mendalam ya, bukan hanya ramalan biasa ya. Jadi lewat penelitian, lewat kajian yang mendalam sehingga bisa meramalkan cuaca ke depannya apa yang akan terjadi seperti itu ya. Selain itu, adik-adik bisa menjadi peneliti pada bidang eksplorasi sumber daya bumi, imaging and pengolahan data, serta teknik dan lingkungan. Ada banyak lembaga penelitian di Indonesia, salah satunya adalah LIPI ya.
Baik, selanjutnya adik-adik bisa bekerja di perusahaan tambang di mana lulusan geofisika memiliki peluang berkarir di dunia pertambangan seperti bekerja pada PT Freeport, British Petroleum, Unocal, Newmont, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, adik-adik bisa berkarir di perusahaan geothermal di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi panas bumi ya. Ada banyak perusahaan yang konsen di bidang ini seperti PT EDC Indonesia, PT Ormat Geothermal Indonesia, hingga PT Staf Energi dan lain sebagainya ya. Oke. Selanjutnya ada yang kedua, jurusan sastra daerah untuk sastra Jawa di mana pendaftarannya sebesar 507, daya tampungnya 29 dan keketatannya sebesar 7,69% ya. Nah, adapun jurusan sastra Jawa mempelajari terkait kebudayaan Jawa yang meliputi linguistik, bahasa, karya sastra, dan seluk-beluk budaya Jawa itu sendiri. Adapun peluang kerjanya ketika nanti adik-adik lulus dari sastra daerah untuk sastra Jawa di UI, yaitu yang pertama adik-adik bisa menjadi ahli bahasa Jawa, di mana bahasa Jawa sendiri merupakan salah satu bahasa yang memiliki penutur cukup banyak, baik dalam hingga luar negeri ya. Nah, berberkat dengan ilmu yang adik-adik peroleh saat kuliah, adik-adik berpeluang menjadi ahli bahasa Jawa ya. Kemudian selain itu peneliti bahasa Jawa, dengan menjadi peneliti bahasa Jawa, adik-adik bisa berkarir di balai pustaka atau lembaga yang menjunjung kebudayaan lokal ya, terutama kebudayaan Jawa ya. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi penerjemah, di mana adik-adik bisa menerjemahkan karya sastra bahasa Jawa kuno menjadi sebuah hasil karya yang bisa dinikmati secara luas. Selain itu juga bisa menjadi pendidik, baik guru hingga dosen ya, karena bahasa Jawa juga merupakan salah satu mata pelajaran pada tingkat SMA ya, tentu yang ada di Pulau Jawa ya, sangat cocok. Oke, yang pertama, yang paling sepi peminat itu adalah sastra Rusia. Ini adalah yang sedang viral saat ini ya, di mana pendaftarannya sebesar 499, daya tampungnya 29 dan keketatannya sebesar 7,89% ya. Jadi jurusan sastra Rusia mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan Rusia tentunya ya, baik dari segi bahasa, kebudayaan, politik, militer, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ya. Nah, jurusan ini cocok buat adik-adik yang menyukai segala sesuatu yang berkaitan dengan Rusia ya. Adapun peluang kerjanya, adik-adik nanti bisa bekerja di kantor kedutaan Rusia, di mana adik-adik berpeluang besar menjadi staf pekerja di kantor kedutaan besar Rusia yang ada di Indonesia. Atau adik-adik bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri, di mana nanti adik-adik bekerja sebagai staf duta diplomatik Indonesia yang berada di Rusia. Kemudian juga adik-adik bisa menjadi penerjemah, di mana nanti adik-adik bisa menerjemahkan buku, makalah, dan karya sastra Rusia ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian menjadi akademisi, di mana adik-adik bisa menjadi guru bahasa Rusia atau bahkan bisa menjadi dosen. Tentu adik-adik harus melanjutkan S2 hingga S3 dulu. Nah, pekerjaan ini cocok buat adik-adik yang memiliki hobi mengajar atau memiliki passion mengajar atau berbagi ilmu kepada adik-adik SMA dan atau mahasiswa nantinya ya. Oke, itulah 10 jurusan sepi peminat SIMAK UI tahun 2022 tentunya. Semoga ada salah satu jurusan yang adik-adik minati dan kakak doakan semoga adik-adik bisa memperoleh jurusan yang diinginkan selama ini tentunya. Salah satunya adalah di UI ya. Mudah-mudahan dari 10 jurusan ini ada jurusan yang adik-adik inginkan. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.